Chapter 217 berjudul Deskripsi Tuan Door. Door yang berarti pintu. Karena isinya yang lumayan panjang dan membosankan jika dibaca, kami buat saja rangkumannya ya. Jadi, pada chapter ini Klein membaca lembaran buku harian Kaisar Roselle dari The Hangman Alger Wilson, yang isinya bahwa orang yang menyedihkan, yang terperangkap dan tersesat di dalam kegelapan pekat di tengah badai, yang kontak dengan Roselle itu menyebut dirinya Tuan Door. Jadi lembaran ini lanjutan dari lembaran buku harian Kaisar Roselle yang Klein pernah baca pada beberapa pertemuan tarot sebelumnya. Tuan Door menceritakan tentang kejadian di era epos keempat pada Kaisar Roselle. Pada zaman itu terdapat perang 4 kaisar. 4 kaisar yaitu Kaisar Black Emperor atau Kaisar Kegelapan dari Kerajaan Solomon, Kaisar Blood Emperor atau Kaisar Darah yang setengah gila dari dinasti Tudor, Kaisar Night Emperor atau Kaisar Malam dari Kekaisaran Trunsos, dan Kaisar Underworld atau Kaisar Dunia Bawah dari benua selatan yang juga dikenal sebagai Death atau bahasa Indonesianya adalah kematian. Menurut penjelasan Tuan Door dalam perang yang merubah situasi seluruh dunia ini, Kaisar Black Emperor, Blood Emperor, dan Night Emperor jatuh satu persatu. Kaisar Underworld atau Death ini menuai keuntungan terbesar dari kejadian itu, dan setelah lebih dari 1 abad melakukan proses pencernaan, ini maksudnya pencernaan, mencerna kekuatan yang diambil dari kejatuhan 3 kaisar lain ya. Oke lanjut. Death menjadi gila, namun menjadi jauh lebih kuat. Karena kegilaan itu, ia bekerja sama dengan iblis primordial dan mendatangkan bencana pucat bagi benua utara. Death itu adalah entitas setara dengan dewa. Jika dewa bisa menjadi gila, maka hal itu adalah hal yang mengerikan. Lalu ketika kaisar lain yang ikut berperang, berarti mereka pun pasti juga entitas yang setara dengan dewa. Apakah mungkin awalnya para kaisar itu adalah manusia yang menjadi beyonder dan menjadi entitas yang setara dengan dewa setelah next sequence 1? Pikir Klein dalam hati. Dalam buku harian itu, Kaisar Roselle menuliskan bahwa penjelasan Tuan Door ini mempertegas dugaannya yang meyakini kalau sebelum era epos kelima, para dewa sering turun ke dunia untuk mencampuri urusan dunia. Lalu Roselle bertanya pada Tuan Door apakah ia juga ikut serta dalam perang 4 kaisar itu, dan jika iya, apa perannya dalam perang itu? Lalu posisi 7 dewa ortodoks dalam perang itu seperti apa? Namun Tuan Door tak menjawab dan malah berkata dengan nada mengejek kalau jumlah tokoh perkasa dan masyhur pada era itu jauh melampaui imajinasi Roselle. Klein berpendapat bahwa jika yang tertulis di buku harian Roselle ini benar, berarti tentunya sejarah yang selama ini dipercaya oleh seluruh dunia adalah salah dan hal ini bisa menggemparkan seluruh dunia. Banyak sekali info yang diperoleh Klein di sini. Klein menduga kalau Kaisar Underworld atau Death atau bahasa Indonesianya adalah kematian, berhasil melampaui batasnya dan menjadi dewa sejati pada perang ini. Namun, ia menjadi gila sebagai konsekuensinya. Mengetahui bahwa dewa bisa menjadi gila, Klein bertanya-tanya, apakah yang selama ini disebut sebagai dewa jahat adalah sebenarnya dewa yang awalnya baik, namun menjadi gila karena suatu hal? Jika demikian, maka tidak menutup kemungkinan dewa-dewa lain akan gila juga, dan yang ada hanyalah dewa gila. Jika itu terjadi, maka kiamat tak mungkin terhindarkan. Pikiran Klein semakin negatif. Klein juga mengingat catatan sejarah yang menyebutkan kalau era epos keempat adalah zaman para dewa. Ternyata pada zaman ini banyak catatan menunjukkan turunnya para dewa ke dunia ini. Lantas apa yang menyebabkan mereka berhenti turun, bahkan tak ada jejaknya sama sekali saat ini? Masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Selain itu, Tuan Door juga menyebutkan 2 hukum. Hukum kekekalan karakteristik beyonder yang kita sudah sama-sama ketahui, dan satu lagi adalah hukum konservasi sequence beyonder dengan karakteristik yang serupa. Halaman buku harian selanjutnya tak ada hubungannya dengan epos keempat atau Tuan Door lagi. Klein agak kesal karena itu. Halaman selanjutnya ini berisi Kaisar Roselle yang merasa menjadi orang yang sangat bodoh karena telah memilih sequence beyonder jalur Seven atau bahasa Indonesianya adalah sarjana. Karena jalur ini sequence awalnya tak terlalu memiliki kemampuan yang bisa digunakan untuk bertarung atau bertempur. Sequence 9-nya adalah Seven atau bahasa Indonesianya sarjana. Hanya memiliki kemampuan luar biasa dalam hal ingatan, pembelajaran, dan keterampilan praktis. Lalu sequence 8-nya adalah arkeologis, memperoleh fisik yang kuat dan pengetahuan kuno.
namun hanya mampu menggunakan sedikit sihir ritualistik. Sequence 7, Appraiser atau bahasa Indonesianya adalah penilai, yang kemampuannya adalah dengan cepat mengidentifikasi objek mistis, memungkinkan mereka untuk menghindari bahaya tersembunyi semaksimal mungkin. Sequence 6-nya yaitu Artisan, yang dapat menghasilkan keajaiban mesin tetapi bukan objek beyonder yang sangat kuat. Selain itu, standar seorang dalam sihir ritualistik akan meningkat. Tak heran nama modernnya adalah Machinery Specialist atau bahasa Indonesianya adalah spesialis mesin. Kalian kemudian lanjut membaca. Kaisar Rosel menuliskan pendapatnya yang bunyinya, "Namun akhirnya aku menerima kabar baik. Setelah aku naik sequence sekali lagi, aku akan mendapatkan kekuatan Beyonder, kekuatan tempur yang bisa aku anggap milikku sendiri. Astromancer Sequence 5. Nama modernnya sedikit menakutkanku, yaitu Astronomer. Apakah aku akan berakhir menjadi ilmuwan gila yang maha kuasa? Ya Tuhan, kasihanilah aku. Aku hanya siswa peringkat kedua dalam ujian masuk perguruan tinggi." Catatan, ini sarkas sekaligus lelucon yang dibuat oleh Russell karena frustasinya ya. Sequence 5 Astronomer ini juga tak punya kekuatan bertarung apapun. Kita bisa tahu hanya dari namanya saja, Astronomer. Pastinya hanya akan mendapatkan kemampuan pengetahuan tentang astronomi saja. Bahkan sampai sequence 5 pun, jalur sequence yang dipilih oleh Russell ini masih tak punya kekuatan bertarung apapun. Harus diakui bahwa Kaisar Russell memiliki bakat aneh dalam membuat lelucon. Bahkan Klein yang baru saja kesal pun tak bisa menahan diri untuk tersenyum membaca tulisan Russell ini, berharap bisa menyalahkan lilin untuk seniornya ini. Jalur Sevan ini jalur yang dikuasai oleh gereja God of Steam and Machinery, atau bahasa Indonesianya adalah Dewa Mesin dan Uap. Klein ingat, agen rahasia mereka Machinery Halfman tak punya kemampuan bertarung yang bagus. Lalu Klein lanjut membaca halaman ketiga. Halaman ketiga ini isinya, 2 Juni, kerajaan membuat kekacauan berulang kali, memicu perang tanpa mampu menghancurkan sepenuhnya kekaisaran Faisak, kerajaan Lone Kingdom, dan kerajaan Feina Potter. Karena itu, kerajaan menanggung hutang yang sangat besar dan ekonominya berada di ambang kehancuran. Dari pengamatanku, rakyat, pedagang, dan tentara sangat tidak puas. Kerusuhan ini hanya kurang provokasi saja. Ini kesempatan untukku. Tapi aku harus sangat berhati-hati. Keluarga Sauron telah menyaksikan sejarah epos keempat dan merupakan keluarga kuno dengan kemungkinan besar memiliki beyonder tingkat tinggi. Aku membutuhkan dukungan gereja. Aku akan membuat kesepakatan rahasia dengan gereja Eternal Blazing Sun, atau bahasa Indonesianya adalah Sang Sinar Surya Abadi. Aku tak bisa langsung muncul. Pertama-tama, aku akan membiarkan para pemberontak itu membuat kerusuhan. Lalu aku akan datang dan menanggulangi semuanya sebagai seorang pahlawan. Konsul Russell Gustav. Aku suka nama itu. Selanjutnya kita masuk ke chapter 218 yang berjudul Pengetahuan Umum yang Gratis. Pada awal chapter ini masih kelanjutan dari catatan Kaisar Russell ya. Isinya masih terkait kerajaan intis yang tidak stabil. Setelah ia berdiskusi dengan Edward dan yang lainnya, catatan ini adalah salah satu anggota penunggang kuda akhir zaman rekan Kaisar Russell yang pernah disebut di buku harian di awal volume 1 dulu ya. Oke lanjut. Russell tak jadi membuat kesepakatan rahasia dengan gereja Eternal Blazing Sun, karena itu akan sangat berbahaya. Bisa-bisa Sauron dan para bangsawan kuno tahu niat Russell sebenarnya, yang itu berarti akan mengancam dirinya. Sayang sekali Grim meninggal di Laut Kabut. Dia yang paling cerdas di antara penunggang kuda akhir zaman. Grim ini juga salah satu 4 penunggang kuda akhir zaman ya. Oke lanjut. Paragraf selanjutnya berisi, terjun ke dalam kekacauan. Karena saat segala sesuatu dalam kekacauan, aku akan dapat kesempatan untuk memancing di air keruh. Saat keluarga Sauron tidak mampu menangani situasi ini, gereja Eternal Blazing Sun atau Sang Sinar Surya Abadi tak akan punya pilihan lain selain mengakuiku. Mungkin aku harus memberikan bantuan kepada para pemberontak itu, tetapi bagaimana caranya agar aku tak ketahuan? 4 Juni, Zarathul dari Secret Order tiba-tiba datang mengunjungiku secara diam-diam. Halaman ini selesai di sini, Klein bergumam dalam hati. Lalu, apa? Baru saja Klein penasaran mengapa pemimpin Secret Order itu menemui Russell diam-diam tepat sebelum pemberontakan dan kudeta.
halaman berikutnya tidak nyambung dengan halaman ini. Clint kesal lagi, meskipun ketika halaman buku harian itu tidak memberikan deskripsi yang sangat detail, dengan catatan yang cukup lugas dari Roselle, Clint masih dapat mengingat teks sejarah tentang kekacauan terkenal di Intis yang terjadi pada tahun 1173 itu, lebih dari 100 tahun yang lalu. Hasilnya tercatat dengan jelas, sebagai seorang kolonel, Roselle menumpas pemberontakan dan memperlakukan perubahan politik. Sistem pemerintahan kerajaan Intis diubah menjadi republik dengan dia, Roselle Gustav, menyatakan diri sebagai konsul. Dalam 19 tahun berikutnya, ia mereformasi hukum pidana, mendorong penemuan-penemuan baru, dan melindungi revolusi industri. Ia sangat meningkatkan kekuatan militer negara dan berperang di utara dan selatan, menjadikan Lüneburg, Masin, Segar, dan negara-negara lain sebagai protektorat di bawah Republik Intis. Ia juga membuat negara besar di benua utara yaitu Kekaisaran Vesak, Kerajaan Lon, dan Kerajaan Venepoter tunduk. Pada akhir tahun 1192, hampir 20 tahun setelah pengangkatannya sebagai konsul, Roselle mengubah Republik Intis menjadi kekaisaran dan menyatakan diri sebagai kaisar. Kurang dari 6 tahun kemudian, ia tewas di istana Wetmapel, mengakhiri bagian sejarah paling legendaris dari era epos kelima hingga saat ini. Semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa bahwa ada lebih banyak hal di balik kematian Roselle daripada yang terlihat. Sepertinya ini adalah perebutan kekuasaan antar Beyonder di balik layar. Kalian lalu beralih ke halaman 5 yang isinya tidak terlalu penting. Lalu halaman 6 hampir sama dengan halaman pertama, berisi catatan kehidupan harian Kaisar Roselle. Namun pada akhir halaman terdapat catatan yang membuat Clint tertarik. 8 April, aku harus mengirim seseorang untuk menyelidiki Secret Order untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Aku tak bisa mengulangi sikap pasifku sebelumnya. Aku tak bisa membiarkan Zeratul mempermainkanku lagi. Clint lalu bergumam dalam hati. Jadi, apa kau menemukan sesuatu, rekanku Roselle? Karena Clint tidak dapat menemukan informasi lainnya, ia hanya bisa menenangkan diri dan menunggu pertemuan berikutnya saat The Hangman akan menyerahkan 6 halaman lagi. Clint kemudian meletakkan ke-6 catatan buku harian itu. Ia tiba-tiba punya ide. Ia berkata dengan senyum yang lembut. Roselle menyebutkan beberapa sejarah tersembunyi di buku hariannya dan menyebutkan beberapa pengetahuan umum sederhana yang mengingatkanku pada sesuatu yang aku lupa sampaikan kepada kalian semua. Audrey seketika termenung, ia segera membalikkan badannya dan menatap bagian paling atas meja panjang kuno itu dengan terkejut sekaligus senang. Ia berkata dalam hati, Tuan Full berinisiatif menyebutkan isi buku harian Roselle. Apa isinya? Kata Audrey dalam hati, ia begitu bersemangat. The Sun dan Arthur jauh lebih tenang. Audrey berkata, Tuan Full, Kaisar Roselle menyebutkan beberapa pengetahuan umum. Saya bersedia membayar untuk informasi ini. Audrey lalu menambahkan dalam hati, namun aku ingin informasi itu disampaikan kepadaku secara pribadi. Sambil mengetuk meja dengan jarinya, Clint hanya tersenyum dan menjawab, tidak perlu, ini pengetahuan umum yang sangat sederhana. Setelah membaca bagian buku harian ini, sebagai pemanggil di klub tarot, aku merasa perlu memberitahu kalian semua tentang ini. Tentu saja, aku sangat yakin bahwa sebagian dari kalian sudah mengetahuinya. Nona Justice merasa kurang sopan tadi karena berusaha membeli informasi ini. Dengan uangnya yang banyak, Audrey berencana untuk menukar informasi dengan anggota klub tarot ataupun Tuan Full dengan uang yang ia miliki. Ia juga yakin pengikut The Fool tidak semuanya kuat dan ada kalanya membutuhkan uang. Clint pun juga berpikiran bahwa sesekali membuat pertukaran dengan Audrey yang kaya raya tidak ada salahnya. Ia akan membuat alasan kalau salah satu pengikutnya sedang melakukan suatu urusan yang sangat penting dan membutuhkan sejumlah uang. Dan sebisa mungkin tidak menghancurkan citra pengikut kuat yang telah dibangun oleh Tuan Azik saat insiden Hilangos tempo hari. Clint berhenti mengetuk meja dan menjelaskan dengan suara yang tenang. Pengetahuan umum pertama, hukum kekekalan karakteristik Beyonder. Karakteristik Beyonder tidak akan pernah hancur atau berkurang. Karakteristik itu hanya akan diturunkan dari satu pembawa ke pembawa lain. Audrey merenungkan perkataan itu sambil mengamati reaksi The Sun dan The Hangman. Mereka berdua nampak tidak terkejut, lalu Audrey bergumam dalam hati, hanya aku saja yang tidak tahu hal ini? Ia kesal, namun ia segera memuji Tuan Full atas kebaikannya. Pada titik ini, Clint menambahkan, setelah seorang Beyonder yang kehilangan kendali meninggal, karakteristik Beyonder, catatan, karakteristik Beyonder ini adalah sumber kekuatan dari para Beyonder ya. Oke lanjut.
karakteristik Beyondernya akan tetap utuh, hanya berubah bentuk menjadi sebuah item dengan karakteristik Beyonder. Item itu bisa berubah bahan utama potion atau ramuan Beyonder, atau bisa juga artefak mistis yang membutuhkan penyegelan. Kemudian, kematian Beyonder secara biasa. Kematian Beyonder secara biasa maksudnya adalah penyebab kematiannya bukan karena hilang kendali. Maka karakteristik Beyondernya akan berubah menjadi suatu item yang serupa. Namun item itu akan setara dengan bahan utama ramuan sequence dari Beyonder yang meninggal itu, tanpa bahan tambahan. Tentu saja, item itu sendiri akan mengandung kekuatan Beyonder. Item itu dapat digunakan sebagai objek setengah mistis. Misal jika seorang Beyonder dari jalur A, sequence 7 meninggal dengan cara biasa dan bukan hilang kendali, maka karakteristik Beyonder miliknya akan keluar dan berubah menjadi suatu item yang bisa digunakan sebagai bahan utama ramuan atau potion. Mendengar penjelasan Tuan Full itu, hal pertama yang terlintas di benak Audrey adalah kanibalisme. Menurutnya hal itu sangat kejam dan gelap, namun Audrey meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia tak boleh terlalu naif. Ia ingat Tuan Hangman ingin menjadikan informasi ini sebagai pertukaran dengan Audrey tempo hari. Audrey jadi agak kesal pada The Hangman, namun karena Tuan Full memberikan informasi ini dengan gratis, kekesalannya itu seketika berubah menjadi rasa berterima kasih pada The Full. Clint tidak terkejut dengan reaksi ketika anggotanya itu. Ia melanjutkan berbicara dengan nada yang tenang. Pengetahuan umum kedua, hukum sequence dengan karakteristik Beyonder yang serupa. Hukum sequence dengan karakteristik Beyonder yang serupa. The Hangman sedikit mengubah posisi duduknya. Ia merasa mengerti sesuatu, namun ia tak dapat sepenuhnya memahami apa yang diwakili oleh hukum ini dan apa isinya. Justice dan The Sun memiliki perasaan yang sama dengannya. Mereka tak dapat secara langsung memahami makna sebenarnya di balik hukum ini. Apa maksudnya sequence dengan karakteristik Beyonder yang serupa? Alger tak kuasa bertanya pada The Fool. Clint tersenyum dan menjawab, "Berapa yang ingin kalian bayar untuk jawabannya?" Salah satu idenya adalah bahwa pengetahuan umum itu adalah gratis, tetapi penjelasannya memerlukan biaya. Ini sesuai dengan statusnya yang tidak menyia-nyiakan informasi tersebut. Hal-hal yang gratis justru adalah hal yang paling mahal, kata Clint dalam hati. Selanjutnya kita masuk ke chapter 219 yang berjudul penjelasan. The Fool membuat pancingan sangat menarik yang membuat The Hangman, Nona Justice, dan The Sun tergoda dan penasaran. Tuan Fool, pembayaran apa yang Anda inginkan? Tanya Alger dengan penasaran. Iya. Nona Justice Audrey Hall menganggukkan kepalanya juga sangat penasaran. Meskipun The Sun Derek Burke tetap diam dan tidak melakukan gerakan tubuh tambahan apapun, tatapan yang ia berikan kepada The Fool menjelaskan segalanya. Clint yang telah menanti tanggapan dari mereka ini berkata dengan tenang. Informasi mengenai Secret Order. Secret Order? Alger bergumam dalam hati. Ia tidak asing dengan organisasi itu. Ia pernah menjelaskan beberapa organisasi rahasia pada Nona Justice untuk suatu imbalan. Nona Justice Audrey Hall hanya tahu Secret Order dari penjelasan Hangman tersebut, sedangkan Derek Burke tak tahu apapun. Hal itu sudah Clint duga karena menurut analisanya, Kota Silver berdiri saat era epos ketiga setelah munculnya Blasphemy Slate atau batu tulis penghujatan yang pertama dan sebelum munculnya Blasphemy Slate yang kedua. Bahkan mungkin Kota Silver ada karena akibat langsung dari bencana di era itu. Keluarga Zeratul, pemimpin Secret Order, baru melangkah ke panggung sejarah di era epos keempat, dan Secret Order sendiri baru dibentuk pada paruh kedua era epos keempat. Jadi Kota Silver dan Secret Order tak pernah berada dalam periode yang sama. Karena pada saat epos keempat, Kota Silver sudah seakan menghilang. Clint justru akan terkejut jika The Sun mengetahui tentang Secret Order. Jika itu terjadi, Clint harus merevisi beberapa spekulasinya dan analisanya, merekonstruksi ulang pengetahuannya tentang Kota Silver, The Forsaken Land of God atau tanah yang ditinggalkan para dewa, dan keluarga Zeratul. Singkatnya, The Hangman setuju, Nona Justice setuju, dan The Sun pun setuju. Dalam kesepakatan tiga arah yang sebelumnya, maksudnya di pertemuan yang sebelumnya, The Sun menukar formula telepati sequence 8 dengan Bard sequence 9. Clint telah berjanji untuk memberinya kompensasi tambahan karena sequence 8 dan sequence 9 tak setara. Dan pilihan Derek Burke saat itu adalah untuk menyimpan kompensasi tambahan dari Tuan Full ini dan akan memintanya untuk sesuatu di pertemuan selanjutnya. Nah, Derek Burke menggunakan kompensasi itu untuk bertukar dengan informasi dari The Full ini.
Dan Nona Justice dan The Hangman akan memberi info tentang Secret Order sebagai pertukaran kepada The Fool. Sebenarnya target utama Clint adalah Nona Justice, karena ia penduduk asli Backland dan telah berbaur dengan beberapa Circle Beyonder di sana. Aksesnya terhadap informasi di Tanah Harapan ini jauh melebihi akses Clint, mengingat ini adalah kunjungan pertama Clint ke ibu kota. Ia juga lebih berpengetahuan daripada The Hangman yang sebagian besar waktunya dihabiskan di laut. Menurut apa yang telah diramalkan Clint sebelumnya, Clint percaya bahwa petunjuk yang berkaitan dengan Secret Order akan muncul banyak di Backland dan bukan di tempat lain. Clint mengangguk dan memberikan penjelasan yang telah lama ia persiapkan kepada 3 anggotanya itu. Clint berkata dengan suara datar seperti biasa. Yang disebut sequence dengan karakteristik Beyonder yang serupa mengacu pada bagaimana Beyonder tingkat tinggi dapat dipertukarkan dengan jalur lain. Akan kuberi satu contoh. Sequence 5 jalur death atau kematian. Gatekeeper, penjaga gerbang, tak hanya dapat naik sequence secara normal sesuai jalurnya, tetapi juga dapat pindah jalur ke jalur giant atau raksasa. Sequence 4, Demon Hunter, pemburu iblis. Hal ini tidak akan menyebabkan bahaya kehilangan kendali, juga tidak akan menyebabkan kegilaan, berbeda dengan meminum ramuan yang salah. Jika kita pindah sequence, namun bukan dari jalur sequence yang memiliki karakteristik Beyonder yang serupa, tentu saja kehilangan kendali dan kegilaan akan pasti terjadi. Dapat dipertukarkan? Audrey berseru, terkejut dan gembira. Ia terkejut bahwa jalur sequence tidak sepenuhnya tetap, bahwa ia tidak perlu mengikuti jalur asli sepenuhnya. Di antara semua 22 jalur sequence itu, ada aturan khusus dan sequence yang serupa. Jadi seperti itu. Alger bergumam dalam hati, tiba-tiba merasa seperti telah memahami beberapa hal sekaligus yang ia tak mengerti di pengalaman masa lalunya. Informasi ini terlalu berharga, seperti yang diharapkan dari Tuan Fool. Apa yang disebut pengetahuan umum sederhana cukup untuk mengejutkan dan membuat kagum sebagian besar Beyonder sequence rendah dan sangat menguntungkan mereka. Alger menghela nafas dalam hati. Derek Borgnesan sedikit kecewa karena ia tidak berniat untuk pindah jalur sequence. Ia tetap ingin jadi The Sun atau bahasa Indonesia adalah matahari yang menerangi kegelapan dan menghilangkan kutukan. Namun ia segera teringat sebuah kejadian yang terjadi di kota Silver di masa lalu dan sepertinya berhubungan dengan hal ini. Tuan Fool, bolehkah saya bertanya, jalur apa yang dapat dipertukarkan dengan jalur spektator? Tanya Audrey dengan penuh semangat. Sequence 4 Demon Hunter terdengar cukup bagus. Itu cocok untukku, sangat cocok untuk Justice. Audrey mengagumi nama sequence tingkat tinggi pertama yang ia ketahui. Aku sendiri juga ingin tahu. Clint ingin menjawab pertanyaan Nona Justice dengan cara seperti itu. Namun, sebelum ia bisa mengatakan apapun, Audrey menambahkan dengan nada terbata-bata. Saya bisa membayar untuk jawaban atas pertanyaan ini. Berapa banyak pound emas yang menurut Anda cukup? Saya percaya bahwa pengikut Anda akan membutuhkan sejumlah dana untuk aktivitas mereka. Setelah mengatakan itu, ia teringat bagaimana pengikut Tuan Fool dengan mudah mengalahkan Laksamana bajak laut Hilangos yang memiliki gripping hunger. Jelas sekali, dia adalah Beyonder tingkat tinggi. Jadi Audrey hampir saja berkata, maafkan saya Tuan Fool, anggap saja saya tidak pernah mengatakan apapun. Namun karena ia sudah berkata, ia tidak bisa mundur. Ayolah Audrey, mungkin The Fool punya pengikut yang lemah. Audrey diam-diam menggigit bibirnya, menyemangati dirinya sendiri. Pound emas ya, Clint memikirkannya dengan serius dan berkata, kita akan melakukan transaksi setelah informasi tentang Secret Order cukup. Setelah menerima anggukan konfirmasi, Audrey menoleh ke anggota di hadapannya dan bertanya dengan penuh harap, Tuan Hangman, petunjuk dariku membuatmu berhasil membereskan Laksamana muda Hurricane Hilangos. Apa kau sudah menyiapkan kelenjar pituitari lengkap dari salamander pelangi dewasa? Itulah salah satu alasanku mengapa aku kembali ke laut. Alger mengangguk pelan dan berkata, aku sudah mendapatkannya. Tapi, bagaimana caraku memberikannya padamu? Bagaimana? Bagaimana caranya? Audrey terdiam sejenak, tenggelam dalam pikirannya. Tidak mungkin begitu saja memberikan alamatku kan? Juga tidak bisa melalui Sio dan Force. Mereka akan tahu kalau aku adalah seorang Beyonder. Pada saat itu hati Clint bergetar. Ia mengetuk ringan tepi meja panjangnya dan tersenyum. Apa kalian bersedia bekerja sama denganku untuk melakukan percobaan tentang hal ini?
Selanjutnya kita masuk ke chapter 220 yang berjudul Percobaan Pengorbanan atau Persembahan Klein. Mendengar kata percobaan membuat Nona Justice dan The Hangman sedikit tersentak karena awal mula mereka ditarik ke dunia di atas kabut kelabu ini juga karena percobaan dari Tuan Fool. Dan pada beberapa pertemuan sebelumnya, saat Tuan Fool ingin melakukan percobaan, pasti ada sesuatu ajaib yang terjadi. Derek yang tak tahu apa-apa heran dengan Nona Justice dan The Hangman yang sensitif pada kata percobaan. Klein lalu berkata dengan tenang, percobaan ini akan membuat transaksi kalian lebih mudah dan aman, dan pastinya akan cukup rahasia. Ia menoleh ke samping dan memandang The Hangman. Kemudian ia berkata lagi dengan tenang, apakah kalian ingat ritual pengorbanan atau persembahan yang pernah dijelaskan oleh The Sun? Klein sengaja menyebutkannya untuk menunjukkan betapa terbukanya ia. Saya ingat, saya sering kontak dengan hal-hal seperti itu, jawab Alger dengan jujur. Tetapi jantungnya berdegup dengan kencang karena para dewa ortodoks jarang menanggapi ritual semacam ini. Kata pengorbanan atau persembahan sering dikaitkan dengan dewa-dewa jahat dan iblis di era epoks kelima. Klein kemudian memberi penjelasan. Tujuannya adalah agar kau mengorbankan atau mempersembahkan materi Beyonder kepadaku melalui ritual pengorbanan ini. Setelah aku menerimanya, aku akan memberikannya kepada Nona Justice sebagai benda anugerah. Transaksi seperti ini akan menguntungkan kalian berdua. Bisa begitu? Kata Audrey dalam hati dengan tercengang. Ia merasa hal ini melampaui batas imajinasinya. Namun ia segera tersadar dan memahami keuntungan dari metode ini dan sifat sejati dewa yang tersembunyi di balik tindakan sederhana ini. Tuan Fool hebat. Seperti yang diharapkan, klub tarot kita akan berbeda dari organisasi rahasia lainnya. Kita akan menggunakan metode para dewa untuk menukar barang dan bahan-bahan material. Audrey hampir berkata puji sang dewi dalam hatinya karena kebiasaan, tetapi pada akhirnya ia berkata, puji Tuan Fool sebagai gantinya. Alger lalu bertanya, Tuan Fool yang terhormat, apa yang perlu saya lakukan? Klein lalu berkata, seperti yang telah kukatakan, ini hanya sebuah percobaan, mungkin tidak akan berhasil, jadi ini membutuhkan kerjasama kalian. Pertama, siapkan altar. Tak perlu terlalu rumit, bisa sangat sederhana. Satu-satunya syarat adalah mengukir atau menggambar simbol ini. Saat Klein berbicara seperti itu, seberkas cahaya muncul di hadapannya. Di atasnya terdapat simbol mata tanpa pupil yang tersembunyi dan simbol misterius berupa garis-garis yang saling terpelintir sebagian. Simbol yang sama seperti di belakang kursi The Fool. Setelah percobaan sebelumnya tanpa menggunakan material yang mengandung spiritualitas, Klein yakin ritual pengorbanan atau persembahan yang ia rancang ini dapat menciptakan gerbang di atas kabut abu-abu. Mirip dengan pintu pemanggilan, namun portal yang terhubung dengan gerbang itu sendiri tak terlalu stabil dan ia hanya dapat menggunakan keunikan ruang misterius di atas kabut kelabu untuk menyempurnakan portal tersebut dan menyelesaikan ritual itu. Oleh karena itu, ia 90% yakin bahwa ritual tersebut berhasil. Satu-satunya masalah adalah apakah portal bisa dapat dibangun menggunakan material biasa yang mengandung spiritualitas ataukah harus menggunakan material Beyonder. Saat The Hangman, Nona Justice, dan The Sun berusaha menghafal simbol tersebut, Klein tertawa sedikit. Jika kalian lupa, kalian bisa berdoa padaku, dan kemudian kalian bisa mengingatnya. Baiklah, jawab Audrey dengan gembira. Dengan Tuan Fool, ritual tidak membosankan dan merepotkan. Pikirnya dengan gembira. The Hangman mengangguk sebagai tanggapan saat Klein melanjutkan penjelasannya. Kedua, ikuti prosedur normal. Tetapi, tak perlu membakar ramuan tambahan atau mengoleskan minyak suci. Tak ada batasan waktu, cukup melafalkan namaku saja sudah cukup. Ingat, gunakan bahasa Hermes atau Jotun kuno untuk melafalkan bagian doa ini. Hamba setiamu berdoa memohon perhatianmu. Hamba berdoa agar engkau menerima persembahan ini. Hamba berdoa agar engkau membuka gerbang kerajaanmu. Setelah selesai melafalkan mantra, akan tercipta energi spiritualitas dari mantra yang telah kalian ucapkan tadi. Lalu gabungkan spiritualitas yang tercipta dari mantra itu dengan material biasa yang mengandung spiritualitas yang telah disiapkan. Jika kalian tidak berhasil dalam langkah ini, gantilah material yang mengandung spiritualitas yang kau gunakan tadi dengan material Beyonder. Dan mulai lagi dari awal. Setelah mendengarkan prosedur tersebut dengan tenang, Alger merasa bahwa dugaannya sebelumnya kemungkinan besar adalah benar. Tuan Fool memang berada dalam dilema. Alger bergumam dalam hati.
Tuan Full menawarkan sesuatu yang sangat menggoda, melakukan upaya selangkah demi selangkah dan berencana untuk melibatkan dirinya sendiri, Nona Justice, dan The Sun untuk perlahan-lahan membebaskan diri dari belenggu. Pada akhirnya, ia bahkan mungkin akan turun ke dunia. Ini juga pasti alasan sebenarnya mengapa Tuan Full awalnya menarik orang-orang ke dunia misterius di atas kabut kelabu ini dan menyetujui pendirian klub tarot. Satu-satunya hal yang membingungkan adalah Tuan Full memiliki pengikut yang kuat. Seharusnya tak perlu baginya untuk melibatkan dirinya sendiri, Nona Justice dan The Sun. Pengikutnya saja dapat melakukan hal yang sama. Pasti ada rahasia yang belum ku ketahui. Percobaan-percobaan itu harus cukup rahasia dan mungkin pengikutnya sedang diawasi oleh makhluk-makhluk tertentu. Alger mulai menghubungkan titik-titik tersebut. Overthinkingnya semakin parah. Setelah Clint selesai menjelaskan ritual tersebut, ia bertanya dengan suara rendah namun lembut. Ritual pengorbanan membutuhkan waktu tertentu. Tuan Hangman, kapan kau berencana melakukan percobaan ini? Ini berbeda dari menanggapi permintaan atau doa yang respon dari Clint bisa ditunda. Portal stabil yang dibangun dari ritual pengorbanan atau persembahan hanya dapat bertahan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi Clint harus menunggu di atas kabut kelabu sebelumnya. Kelenjar pituitari salamander pelangi adalah satu-satunya material beyonder yang saya miliki saat ini. Sedangkan untuk material yang mengandung spiritualitas, saya punya cukup banyak. Tuan Full, begitu pertemuan berakhir, saya akan segera mencoba ritual dengan menggunakan material yang mengandung spiritualitas sebagai syaratnya. Jika gagal, saya akan mencari material beyonder lainnya. Setelah saya mendapatkannya, saya akan memberitahu Anda melalui doa untuk memastikan waktunya, kata Alger sambil tak kuasa mengalihkan pandangannya ke arah Nona Justice. Sebagai seorang spektator atau penonton, Audrey langsung mengerti maksudnya. Ia menjawab tanpa ragu sedikit pun. Jika diperlukan material beyonder tambahan, aku akan menggantinya nanti. Ya, aku bisa menjamin jenis material spesifik yang kau inginkan. Seperti yang diharapkan dari Nona Justice yang kaya raya. The Full Clint tak kuasa menghela nafas lalu tertawa kecil. Kita telah mencapai kesepakatan kalau begitu. Ia menatap Nona Justice dan berkata setelah berpikir sejenak. Setelah percobaan Tuan Hangman berhasil, aku akan memberitahumu tentang ritual penganugerahannya. Baik Tuan Full, Audrey sangat yakin dengan kemampuan Tuan Full. Setelah menjawab pertanyaan itu, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Ia menyadari bahwa pertukaran uang juga dapat dilakukan melalui metode ini. Tentu saja, jika percobaan tersebut berhasil. Lalu Audrey berkata dalam hati, aku penasaran apakah barang-barang tanpa unsur spiritualitas akan berhasil atau tidak ya? Aku akan bertanya lagi pada Tuan Full setelah percobaan ini berhasil. Bibir Audrey melengkung saat ia memikirkan masa-masa depan yang indah. Setelah topik pengorbanan dan penganugerahan berhasil, Audrey merenung beberapa detik lalu berkata, Tuan Full, saya telah menemukan dua wanita yang cocok untuk klub tarot kita. Mereka berdua adalah beyonder dan memiliki circle dan sumber daya mereka sendiri di Backland. Mereka juga mampu menjaga rahasia dan memiliki kepribadian yang baik. Apakah Anda bersedia menerima mereka bergabung dalam pertemuan? Apakah Justice ingin memperkuat faksinya di dalam klub tarot? Kata Alger dalam hati. Ini adalah pemikiran yang paling naluriah yang terlintas di benak Alger. Derek sangat tertarik dengan masalah ini sambil melirik ke arah Tuan Full, menunggu jawabannya dengan penuh harap. Clint tampak berada dalam dilema. Sebelumnya, ia membayangkan bahwa anggota klub tarot tidak akan saling mengenal, dan mereka kemudian akan mengembangkan bawahan mereka sendiri, membentuk organisasi yang relatif ketat dan rahasia. Dengan cara ini, bahkan jika anggota tertentu terungkap, ditangkap atau rohnya diinterogasi, hal itu tidak akan berdampak besar pada klub tarot. Namun deskripsi Nona Justice kebetulan mengenai titik lemahnya. Ia berharap menemukan petunjuk mengenai Secret Order dan Lanevus dengan berkenalan dengan para beyonder dari berbagai lingkaran dan sumber daya di Backland. Clint lalu berkata dengan suara tenang seperti biasa. Hal itu akan membutuhkan banyak pemantauan. Nona Justice, gunakan metode rahasia yang tidak akan mengekspos dirimu untuk memberitahu mereka namaku agar menarik minat mereka. Ketika Audrey melihat bahwa usulannya akan diterima, ia segera menjawab dengan riang gembira. Baik Tuan Full. Setelah beberapa percakapan, pertemuan berakhir. The Sun, The Hangman, dan Justice kembali. Sementara Clint tetap berada di dalam kabut kelabu menunggu pengorbanan atau persembahan dilakukan oleh Alger.
Selanjutnya kita masuk ke chapter 221 yang berjudul Klub Tarot di tingkat yang lebih tinggi. Di tempat lain, kapal layar Blue Avenger nampak seperti daun yang terombang-ambing di permukaan air laut yang bergelombang. Alger Wilson berdiri di dalam kabin kapten, membelakangi rak-rak anggur merah dan putih. Sambil tanpa sadar mondar-mandir, akhirnya ia mengertakkan giginya dan kembali ke meja mahoni dengan ekspresi muram. Ia mengambil sektan kuningan, mencari selembar kertas dan pena, lalu membungkuk untuk menggambar simbol rumit dan misterius yang diberikan kepadanya oleh Tuan Fool. Dengan ingatan seorang seafarer atau bahasa Indonesianya adalah penjelajah laut, Alger dengan cepat menyelesaikan langkah pertama ritual pengorbanan atau persembahan tersebut. Kemudian ia membuka laci dan mengambil lilin. Ia mengatur ritual dengan prinsip dualisme dan meletakkan lilin di atas simbol yang dibentuk oleh kombinasi mata tanpa pupil dan garis-garis yang sebagian terpelintir itu. Satu lilin diletakkan di tengah yang mewakili Alger Wilson. Satu lagi lilin yang diletakkan untuk mewakili The Fool. Setelah membersihkan semua barang di atas meja, Alger mengembunkan air murni ke telapak tangannya dan membersihkan meja yang ia buat sebagai altar itu. Kemudian ia menggunakan belati perak untuk menciptakan dinding penyegel spiritual yang mengelilingi mejanya. Setelah melakukan semua itu, ia menggunakan spiritualitasnya untuk menyalakan kedua lilin dan mundur beberapa langkah di bawah cahaya redup. Mengambil nafas dalam-dalam, Alger menundukkan kepalanya dan melafalkan dalam bahasa Hermes kuno. The Fool yang tak berasal dari era ini, engkau adalah penguasa misterius di atas kabut kelabu. Engkau adalah raja dari kuning dan hitam yang membawa keberuntungan. Hamba setiamu memohon perhatianmu. Hamba berdoa agar engkau menerima persembahannya. Hamba berdoa agar engkau membuka gerbang kerajaanmu. Mantra kuno ini bergema di dalam dinding spiritualitas. Angin berputar dalam dinding spiritualitas itu. Sambil menahan rasa sakit yang mirip dengan pisau yang mengiris kulitnya, Alger mengeluarkan botol kecil kaca berwarna coklat tua dari sakunya, membuka tutupnya dan menuangkan banyak butiran berbentuk wijen. Butiran-butiran ini lalu berputar dengan kilau metalik dan memancarkan keindahan yang tak terlukiskan. Alger menyebarkan butiran-butiran ini ke angin yang berputar itu. Angin kencang semakin kuat tetapi tidak lagi dahsyat. Angin itu berwarna dua warna yang berbeda, perak dan hitam. Saat keduanya bercampur, dua angin dengan warna berbeda itu menyatu ke dalam nyala lilin yang melambangkan The Fool. Membesar, kemudian muncul sebuah pintu ilusi berukuran biasa. Permukaannya diukir dengan simbol yang sama dengan yang telah digambar oleh Alger. Ketika itu, Glenn menyaksikan munculnya pintu samar di belakang kursi sandaran tingginya. Ia bisa merasakan spiritualitas di udara yang menggelombang dan merangsang ruang misterius itu. Sepertinya berhasil. Glenn tiba-tiba mendapat firasat dan segera menyalurkan spiritualitasnya, mengisinya dengan gejolak. Di tengah suara-suara yang tidak nyata, pintu samar itu perlahan terbuka. Di kabin kapten, Alger tiba-tiba melihat pintu portal ilusi yang terbentuk dari angin dan cahaya terbuka. Di baliknya terdapat kegelapan pekat yang terbentuk dari bayang-bayang yang hampir tak terlihat. Bayangan-bayangan itu adalah kemegahan yang berkilauan dan meliputi sejumlah besar pengetahuan. Lebih dalam lagi adalah kabut abu-abu tebal dengan kastil kuno yang menghadap ke dunia nyata. Pemandangan itu membuat Alger gemetar tanpa sadar. Itu adalah rasa takut yang mendalam, kegembiraan yang tak terlukiskan. Ia dengan cepat mengambil kelenjar pituitari salamander pelangi yang telah ia siapkan. Ia memegangnya dengan kedua tangannya, dan dengan kepala tertunduk, ia mengangkat benda seukuran telapak tangan yang terus berubah warna dan memiliki permukaan yang lembut ke portal ilusi. Kemudian, setelah beberapa saat, tangan Alger terasa lebih ringan. Karena munculnya dan hilangnya kekuatan hisap secara tiba-tiba, ia kehilangan sensasi keliringan yang diberikan kelenjar pituitari salamander pelangi itu. Ia tidak berani mengangkat kepalanya sampai ia mendengar suara berat The Fool bergema di telinganya. Kau melakukannya dengan baik. Suatu kehormatan bagi saya, jawab Alger tanpa ragu. Ia melihat ke depan lagi, pintu ilusi telah menghilang. Angin kencang telah berhenti berputar dan nyala lilin telah kembali ke keadaan semula. Setelah lilin-lilin dipadamkan sesuai prosedur normal, Alger duduk dengan ekspresi rumit dan berkata dalam hati, awalnya hanya manusia yang bisa ditarik ke dunia di atas kabut kelabu. Lalu respon bisa diberikan dengan mendengarkan doa. Sekarang, pengorbanan atau persembahan dan anugerah bisa dilakukan. Tuan Fool sedang berusaha
membebaskan dirinya dari belenggunya selangkah demi selangkah, dan sedikit demi sedikit. Akankah dia akan turun ke dunia nyata? Tebakan atau kesimpulan ini membuat Alger takut dan khawatir, tetapi ia juga merasakan sedikit kegembiraan. Setidaknya, aku anggota klub tarot. Salah satu anggota paling awal. Ia menghela nafas. Di kastil megah di atas kabut kelabu, Klein sedang bermain-main dengan kelenjar pituitari salamander pelangi. Berbagai warna terpantau di wajahnya saat warna-warna itu terus berubah. Sensasi keliringan terasa di telapak tangannya, dan rasa puas yang kuat memenuhi hatinya, membuatnya tersenyum dengan gembira. Di masa depan, klub tarot akan menjadi lebih ajaib lagi. Setelah merenungkan situasi tersebut, Klein memperluas spiritualitasnya dan mengirimkan kehendaknya ke bintang merah tua yang mewakili Nona Justice. Setelah kembali ke kamarnya, Audrey tak lagi bisa duduk tenang di tepi tempat tidurnya. Ia akan gelisah membolak-balik buku di samping tempat tidur dan dari waktu ke waktu mengamati dirinya sendiri di cermin dengan tatapan yang tak fokus. Ia menantikan selesainya ritual pengorbanan atau persembahan The Hangman, tetapi ia juga takut hasilnya akan gagal. Kaisar Roselle pernah berkata bahwa seseorang harus tetap tenang dan terkendali ketika masalah penting muncul. Ayo Audrey, tarik nafas dalam-dalam. Atau untuk menenangkan diri, aku menggoda anjingku saja. Tapi Susi bisa berbicara dan berpikir. Jadi dia adalah entitas dengan martabatnya sendiri. Aku tidak bisa begitu saja menggodanya. Pikiran Audrey melayang, tangannya tanpa sadar meremas boneka hias yang mengenakan pakaian indah. Setelah beberapa waktu yang tak diketahui, kabut abu-abu tebal tiba-tiba muncul di hadapannya. Dan di kedalaman kabut itu ada sebuah kursi tinggi. Duduk di sana The Fool berkata sambil tersenyum. Nona Justice, percobaannya berhasil. Apa kau sudah menyiapkan bahan-bahan yang mengandung spiritualitas? Bagus sekali, seperti yang diharapkan dari Tuan Fool. Audrey melupakan peran The Hangman dalam masalah ini. Ia menahan kegembiraannya dan berkata, ya, saya selalu membawa bahan-bahan seperti itu. Audrey sudah seperti itu, bahkan sebelum bergabung dengan klub tarot. Klein mengangguk sedikit lalu berkata, kapan kau berencana mengadakan ritualnya? Kau bisa melakukan ritual jika tidak ada Beyonder yang mengawasimu. Tidak ada Beyonder yang mengawasi? Apakah anjing Beyonder termasuk? Audrey menatap pintu yang tertutup rapat, merasakan sedikit tarikan di hati nuraninya. Saya bisa melakukannya sekarang. Klein lalu menjawab dengan singkat. Proses ritualnya sama seperti yang telah kujelaskan sebelumnya. Yang perlu kau lakukan hanyalah mengubah doanya menjadi hamba setiamu berdoa memohon perhatianmu. Hamba berdoa agar engkau membuka gerbang kerajaanmu. Hamba berdoa agar engkau memberiku kekuatan. Selain itu gunakan metode dualisme. Audrey memikirkannya, menahan keinginan untuk mengangguk, dan dia mulai mempersiapkan ritual tersebut. Ketika pintu ilusi terbuka dan pemandangan yang bahkan lebih ilusi daripada langit berbintang muncul, Audrey merasa mabuk baik secara fisik maupun mental. Inilah dunia misterius yang selalu ku cari. Inilah perasaan yang selalu ku inginkan. Audrey memuji Tuan Fool dengan sepenuh hati. Ini adalah iman kepada Sang Dewi adalah iman. Tapi pada Tuan Fool adalah pemujaan. Audrey menjelaskan dirinya sendiri dalam hatinya. Tak lama kemudian, ia terkejut melihat ada sesuatu di atas altar. Itu adalah benda lunak dengan warna berkilau dan dipenuhi oleh tonjolan. Kelenjar pituitari salamander pelangi. Audrey merasakan gelombang kegembiraan di hatinya. Matanya berbinar saat ia ingin melangkah maju dan mengambilnya. Namun kebiasaan dan tata keramanya menahannya. Dan ia dengan tulus memuji Tuan Fool sekali lagi. Setelah menyelesaikan ritual, ia dengan tak sabar berjalan maju dan dengan hati-hati memeriksa material Beyonder ini sebanyak 5 kali. Klub tarot kita berada di level yang lebih tinggi daripada semua organisasi rahasia lainnya. Audrey diam-diam merasa puas. Ia kemudian melirik pintu dengan waspada seolah takut akan kedatangan Susi yang tiba-tiba. Ia harus melipat gandakan usahanya dan segera meracik ramuan untuk naik sequence. Beberapa menit kemudian, ia memegang botol cairan yang berisi kilauan yang terus-menerus berubah warna, yang dapat bersinar hingga ke dasar hati setiap orang. Itu adalah ramuan Beyonder. Lanjutan dari sequence 9 spektator, atau bahasa Indonesianya adalah penonton. Sequence 8, yaitu telepatis. Ia dengan percaya diri meminum ramuan telepatis yang telah ia racik dan berhasil melewati tahap integrasi dengan karakteristik Beyonder. Naik sequence. Pemandangan di hadapannya tampak jauh lebih jernih dengan peningkatan besar dalam aspek lainnya.
Audrey sudah terbiasa menggunakan cogitation untuk menahan rembesan energi spiritualitas ini. Setelah sekuensinya stabil, ia tersenyum dan berjalan cepat ke pintu, membiarkan anjing golden retriever-nya masuk. Ia melihat kecurigaan yang jelas di wajah Susie. Audrey duduk di atas bangku kecil dan tertawa kering sebelum mengganti topik. "Susie, katakan padaku, bagaimana aku harus diam-diam memberitahu Sio dan Force tentang masalah tertentu tapi tanpa mengungkapkan jati diriku, namun tetap bisa membuat mereka tertarik?" Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Audrey mulai serius merenungkan misi yang diberikan Tuan Full padanya. Lalu ia menatap Susie, dan Susie balas menatapnya. Manusia dan anjing itu sama-sama merenung dalam-dalam pada saat yang bersamaan. Setelah menyelesaikan tujuannya, Glenn kembali ke dunia nyata, tidur selama lebih dari 1 jam, lalu bergegas ke luar pintu. Ia menghabiskan 1 pound untuk membeli sepasang kacamata berbingkai emas, wig, dan berbagai kumis palsu yang bisa disobek dan ditempel dengan perekat. Itu adalah penyamaran yang akan dibutuhkan Glenn nantinya. Sebelum makan malam, ia pergi ke East Borough, daerah terpadat dan paling tidak aman di kota itu. Ia menyewa rumah 1 kamar tidur dengan harga sewa 4 soli 3 penny seminggu. Ia membayar sewa 2 minggu dan uang jaminan, sehingga totalnya menjadi 17 soli. Baru kemudian Glenn menyelesaikan semua persiapannya. East Borough juga meninggalkan kesan mendalam padanya. Sebagian besar jalan di sini sama dengan Lower Street di Tingen. Pakaian penduduk di sini sudah tua namun layak. Banyak dari mereka mengenakan pakaian lusuh dengan kulit pucat dan tubuh kurus, seolah-olah mereka akan berubah menjadi binatang buas kapan saja karena kelaparan atau kemiskinan. Karena itu, geng-geng merajalela di East Borough. Ketika kembali ke Sherwood Borough, Glenn merasa seolah-olah telah keluar dari neraka lalu masuk ke surga. Sebegitu kontrasnya kedua daerah itu. Selama 2 hari berikutnya, ia bereksperimen menggunakan spiritualitasnya untuk melakukan ritual dan membuat charm. Ia tak lagi berdoa kepada sang dewi. Ia menunggu hasil dari iklan-iklan kecilnya membuahkan hasil. Pada Kamis pagi, Glenn akhirnya mendengar bel pintunya berbunyi.